Garuda Calling Bang Jai Isyas dan kawan-kawan untuk bisa memperlihatkan penampilan yang bagus lah. Ya, yang paling pasti menghadapi Cina tanggal 5 itu karena pertandingan krusial di mana harga mati buat kita 3 poin di GBK itu yang dibidik. Walaupun kita tidak boleh menganggap enteng karena Cina juga mengincar 3 poin. Ya, karena bagi Cina kalau mereka bisa menang, harapan untuk bisa maju ke putaran keempat juga besar buat mereka. Karena mereka setelah itu akan menjamu Bahrain di markas mereka. Mereka mampu mengalahkan Bahrain di Bahrain. Ya, tetap kita harus waspada, harus berhati-hati. 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk mengikuti TC dari Timnas Indonesia yang akan dimulai pada tanggal 26 Mei nanti di Bali dalam rangka persiapan Timnas Indonesia menghadapi China dan juga Jepang pada bulan Juni nanti. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa 2 pertandingan pada bulan Juni nanti merupakan 2 pertandingan bagikan final bagi Timnas Indonesia. Jadi saya pikir federasi yang menyiapkan training camp lebih awal merupakan sebuah langkah yang positif agar para pemain yang bermain di Eropa bisa lebih awal datang ke Indonesia dan bisa nanti mempersiapkan match fitness mereka atau berada dalam kondisi fisik 110% fit supaya mereka siap tempur untuk 2 pertandingan tersebut. Walaupun kita tahu pertama-tama Timnas Indonesia akan menghadapi China dan itu adalah pertandingan yang Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang untuk minimal lolos ke round 4 agar tetap punya harapan untuk bermain di Piala Dunia tahun 2026 yang kita tahu adalah Piala Dunia yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Resmi, Garuda Calling, Patrick Kluivert umumkan 32 pemain timnas, termasuk 2 wajah baru. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, resmi mengumumkan daftar 32 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda dalam laga penting lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemanggilan ini diumumkan dalam program bertajuk Garuda Calling dan menjadi sorotan karena menghadirkan 2 nama baru yang sebelumnya belum pernah memperkuat tim nasional senior. Kedua pemain tersebut merupakan sosok yang tampil impresif di level klub, baik dari kompetisi luar negeri maupun Liga 1 Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan menambah variasi dan kualitas di lini depan timnas. Kluivert menyatakan bahwa pemilihan skuad ini didasarkan pada performa terkini, kesiapan fisik dan mental, serta potensi jangka panjang. Ia juga menegaskan bahwa pintu timnas selalu terbuka bagi siapapun yang menunjukkan kualitas dan konsistensi. Kami tidak hanya mempersiapkan diri untuk 2 pertandingan penting, tetapi juga membangun pondasi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pemain-pemain yang dipanggil telah kami pantau secara detail dan mereka layak mendapatkan kesempatan ini, ujar Kluivert dalam sesi konferensi pers. Skuad yang dipanggil terdiri dari kombinasi pemain lokal dan pemain yang berkarier di luar negeri. Beberapa nama merupakan langganan timnas, sementara sisanya adalah pemain muda potensial dan beberapa pemain diaspora yang baru menjalani proses naturalisasi. Selain itu, beberapa pemain naturalisasi lainnya masih menunggu penyelesaian dokumen kewarganegaraan sebelum bisa bergabung secara resmi. PSSI berharap proses tersebut selesai sebelum agenda FIFA Matchday berikutnya. Timnas Indonesia dijadwalkan akan memulai pemusatan latihan di Jakarta pada akhir Mei ini, sebelum menghadapi 2 laga penting melawan negara-negara kuat Asia. Pertandingan ini akan menjadi ujian serius bagi skuad Garuda di bawah nahkoda baru, dengan materi yang lebih segar dan semangat baru di bawah pelatih berpengalaman. Publik berharap timnas dapat meraih hasil positif dan melangkah lebih jauh dalam misi lolos ke Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Indonesia bersama pelatih kepala timnas, Patrick Kluivert, merilis daftar 32 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan ini dilakukan dalam program bertajuk Garuda Calling, sebuah simbol awal dari babak baru perjuangan merah putih menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Yang menjadi sorotan publik kali ini adalah hadirnya 2 pemain baru yang belum pernah tampil membela tim nasional di level senior. Kedua pemain ini dinilai layak setelah menunjukkan performa cemerlang di level klub.
baik dari kompetisi domestik maupun luar negeri. Mereka merupakan contoh nyata bahwa kesempatan membela timnas terbuka luas bagi siapa saja yang menunjukkan dedikasi dan kualitas. Dalam pemanggilan kali ini, Kluivert tetap mempertahankan sejumlah nama berpengalaman yang menjadi tulang punggung timnas selama beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, ia juga menyisipkan sejumlah pemain muda dan wajah-wajah baru untuk memperkuat kedalaman skuad, serta membangun generasi baru sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif. Kami tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek. Ini adalah proses panjang membentuk tim yang bisa bersaing di Asia dan dunia. Pemain-pemain yang kami panggil adalah mereka yang siap bertarung, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan Indonesia. Ujar Kluivert, tim ini terbagi dalam beberapa kelompok besar berdasarkan posisi, termasuk penjaga gawang, bek, gelandang, dan penyerang. Kombinasi antara pemain yang berkompetisi di luar negeri dengan pemain dari Liga 1 diharapkan bisa menciptakan harmoni dan daya saing di dalam skuad. Antusiasme publik target kualifikasi pengumuman ini langsung mendapat sambutan hangat dari publik. Di media sosial, tagar Garuda Calling dan Ayo Indonesia ramai diperbincangkan oleh para supporter yang menaruh harapan besar pada era baru di bawah pelatih legendaris asal Belanda tersebut. Indonesia kini berada di fase krusial kualifikasi, di mana 2 pertandingan ke depan akan sangat menentukan nasib Garuda untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Lawan yang dihadapi bukanlah tim sembarangan, berisi tim dengan tradisi kuat dan peringkat FIFA lebih tinggi. Namun, dengan skuad yang diperkuat strategi baru dan semangat muda, publik optimis akan terwujudnya kejutan. Langkah selanjutnya, latihan adaptasi para pemain dijadwalkan mulai berkumpul pada akhir Mei untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta. Kegiatan ini akan difokuskan pada pematangan taktik, peningkatan chemistry antar pemain, dan adaptasi terhadap skema permainan ala Kluivert yang mengutamakan penguasaan bola, permainan cepat, dan transisi yang dinamis. Federasi juga menyebutkan bahwa masih ada beberapa nama dalam proses administrasi, terutama pemain naturalisasi baru yang ditargetkan bisa memperkuat tim dalam waktu dekat. Ini menandakan bahwa pembangunan skuad masih terus berjalan dan akan terus diperbarui sesuai kebutuhan dan performa. Ini bukan daftar akhir. Tim ini akan terus dievaluasi. Kami ingin setiap pemain sadar bahwa mereka dipantau dan diberi peluang yang adil. Lanjut Kluivert. Harapan bangsa dengan deretan talenta terbaik, pendekatan taktis modern, dan dukungan penuh dari supporter, timnas Indonesia kini menatap masa depan dengan kepala tegak. Garuda tak lagi hanya bermimpi, melainkan sedang mempersiapkan diri untuk terbang tinggi di kancah internasional. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know